Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Ganteng Kubang, Kecamatan Gugak, Kabupaten Mabu Kota. Inilah Tasyabam 104,2 suara negeri tercinta, dakwah dan pendidikan. Ya sahabat Tasya, Alhamdulillah di hari Kamis ini 11 Maret 2021 atau bertepatan dengan 27 Rajab 1442 Hijriah. Dan Alhamdulillah kita juga sedang memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tentang turunnya perintah ibadah sholat. Dan mudah-mudahan dengan perjuangan Rasulullah dalam menurunkan jumlah ibadah sholat wajib, jumlah rakaat yang kita kerjakan dapat menggugah semangat kita, dapat menggugah kesadaran kita dalam melaksanakan perintah sholat wajib yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad. Dan sahabat Tasya, insya Allah selama 2 jam ke depan hingga formasi 8 waktu Indonesia Barat, kita akan menghadirkan tausiah dari Ustadz Uge yang tentunya tidak asing di ruang dengar kita. Dan nanti sahabat Tasya juga bisa bertanya seputar pengajian beliau di 0823 8644 7487 dan via SMS 0823 9185 3040. Sebelumnya selamat pagi buat semua pendengar yang telah bergabung di 104,2 dan yang monitor di live streaming Tasya FM. Dan kita sapa Ustadz Uge. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Disapa dulu sahabat Tasya Ustadz. Assalamualaikum semuanya sahabat Tasya dimanapun Anda berada. Semoga pada pagi ini dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Apa tema kita Ustadz? Hikmah Isra dan Mi'raj. Karena sekarang kita sedang memperingati Isra Mi'raj Ustadz ya. Dan tentunya selama lebih kurang 1 bulan ke depan kita juga sudah menyambut bulan suci Ramadan Ustaz ya. Sungguh berkah luar biasa, semoga kita dipertemukan oleh Allah. Amin. Dalam menempuh bulan suci Ramadan. Langsung Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabat Tasya dimanapun Anda berada, puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah telah melimpahkan segala rahmatnya, segala nikmatnya, taufik hidayah, dan semuanya yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Baik itu di ketika mungkin waktu siang ataupun di ketika kita tertidur lelap di malam harinya, kita selalu menikmati nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kita terbangun dari tidur, kita telah merasakan bagaimana nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan nikmat kehidupan kembali setelah kita dibangunkan dari tidur kita. Mungkin banyak manusia, paling tidak ada manusia mungkin yang di ketika Allah tidurkan mereka di malam harinya, ada manusia yang tidak menikmati kehidupan setelah tidurnya kembali. Apa maksudnya?
mungkin mereka mengalami suatu kematian setelah mengalami suatu yang namanya tidur. Artinya apa? Bahwasanya mungkin ada manusia yang tidak diberikan kesempatan hidup lagi setelah tidurnya tadi malam. Mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mencicipi nikmat hidup untuk selanjutnya. Namun kita pada saat ini alhamdulillah Allah berikan kesempatan hidup untuk menambah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat sayang kepada kita. Nikmat kesehatan masih Allah berikan. Nikmat kesempatan masih Allah titipkan. Nikmat yang lain, makanan, minuman, ataupun nikmat kesenangan, kebahagiaan masih kita rasakan di dalam kehidupan kita. Makanya sebetulnya penuh dengan rasa syukur kita dalam hidup ini. Di ketika kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jadikan segala nikmat Allah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadikan segala apa yang Allah anugerahkan ke dalam hidup kita untuk kepentingan agama Allah dan Rasulnya. Insya Allah nikmat itu menjadi berkah dalam kehidupan kita. Di ketika kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah janjikan nikmat Allah akan Allah tambah kepada kita. Jika sebaliknya Allah, di ketika kita tidak pandai mensyukuri nikmat Allah, maka sungguh mungkin azab Allah akan kita terima dalam kehidupan kita. Kaum muslimin, sahabat Asya, dimanapun Anda berada, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad kita hadiahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas bumi ini untuk memperbaiki akhlak manusia, untuk merubah gaya hidup manusia dari mungkin gaya hidup yang tidak baik menjadi gaya hidup yang lebih baik, yang beretika, yang berakhlak dan bermoral. Seperti yang kita lihat pada saat ini, mungkin banyak manusia yang mencicipi daripada agama Islam. Di ketika manusia komitmen dengan agama Islam, di ketika seluruhnya masuk ke dalam agama Islam dengan sempurna, maka itulah golongan manusia yang beruntung. Di ketika orang Islam mengamalkan seluruh ajaran Islam sesuai dengan konsep Al-Quran dan Sunnah, maka insya Allah tidak akan pernah sesat buat selama-lamanya, baik dalam kehidupan dunia ataupun dalam kehidupan akhirat. Mereka sudah dijamin dalam kehidupannya. Makanya oleh sebab itu, jika kalian berpegang teguh kepada dua yang aku tinggalkan, kata Rasul, lan tadillu abada, tidak akan pernah tersesat buat selama-lamanya. Dua pusaka itu adalah tak lain dan tak bukan, tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan, Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, sahabat Asya, dimanapun Anda berada,
Alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tanggal 27 Rajab pada tahun ini. Artinya apa? Setahun umur kita telah bertambah dan setahun pula umur kita telah berkurang dari tahun yang telah kita lalui. Apa maksudnya bertambah? Dari tahun kemarin dalam usia hitungan dunia umur kita telah bertambah. Tapi dalam hitungan usia kematian, usia kita telah semakin berkurang dan makin mendekati yang namanya kematian. Itu mesti kita lalui di dalam kehidupan kita. Mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, mesti kita mendekati yang namanya gerbang kematian. Gak ada manusia satupun di atas dunia ini yang tahu kapan ajalnya datang, di mana dia menemui kematian, dalam situasi apa dia wafat. Gak ada manusia satupun di atas dunia yang tahu al-ikhwal kematiannya. Oleh sebab itu sebetulnya Allah sangat berpesan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu taqullah, hai orang-orang yang telah beriman, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ini pesan Allah yang pertama. Takwa selalu kepada Allah. Dalam kehidupan kita bertakwa kepada Allah. Bagaimana caranya? Menjalankan segala perintah Allah, menghentikan segala larangan Allah. Apapun bentuk perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lakukan sepenuh dan seluruhnya. Apapun yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tinggalkan semuanya. Itu bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun Anda berada, kata Allah. Kata Rasulullah seperti itu. Bertakwa kita dimanapun kita berada. Di rumah bertakwa kepada Allah, di pasar bertakwa kepada Allah, di sekolah bertakwa kepada Allah, dimanapun dan kapanpun bertakwa kepada Allah. Ada perintah Allah, lakukan. Ada larangan Allah, tinggalkan. Wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad, kata Allah. Hendaklah kalian memikirkan, mempersiapkan bekal apa yang hendak kalian bawa untuk hari esok. Ini pesan Allah kepada kita. Apa baru yang telah kita persiapkan untuk bekal hari esok? Untuk hari kematian, untuk hari akhirat. Apa yang telah kita persiapkan, bekal apa yang telah kita persiapkan untuk menempuh kematian itu. Yang notabene kematian itu pasti akan mendatangi setiap makhluk yang hidup di atas dunia. Siapapun mereka, baik itu tumbuhan, baik itu binatang, apalagi manusia. Yang namanya manusia setelah alam kematian tidak terhenti dan tidak berhenti sampai di sana urusan manusia. Ada pertanggungjawabannya, mesti kita pertanggungjawabkan setelah hari kematian. Apa amal kita yang telah kita lakukan di waktu hidup di atas dunia? Untuk apa kita beramal? Untuk siapa kita beramal? Kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Itulah bedanya manusia dengan makhluk yang lain yang ada dan yang hidup di atas dunia.
Kalau hewan nggak ada tanggung jawabnya di akhirat. Kalau tumbuhan nggak ada tanggung jawabnya di akhirat. Tapi kalau manusia punya tanggung jawab yang mesti kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Itu bedanya tanggung jawab manusia dengan tanggung jawab makhluk yang lainnya di atas dunia. Oleh sebab itu kita mesti tahu sebetulnya mana itu perintah, mana larangan, mana yang dibolehkan, mana yang tidak. Apalagi orang yang Islam yang beriman kepada Allah. Tentulah mesti dia tahu bagaimana caranya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang setiap apa yang telah kita lakukan, yang akan kita lakukan, kita tanya diri kita terlebih dahulu. Ini saya lakukan apakah Allah ridho atau tidak? Ini saya perbuat apakah Allah ridho atau tidak? Ridhonya Allah kita cari dan kita dapatkan dalam kehidupan kita. Itulah pentingnya mendapatkan ridha Allah di dalam kehidupan kita. Kalau sesuatu yang kita lakukan di atas dunia, kalau Allah tidak ridha, apa gunanya? Gak ada untungnya bagi kehidupan manusia kalau seandainya perlakuan amaliyah manusia tidak Allah ridhoi di dalam kehidupan kita. Makanya ridha Allah penting untuk kita dapatkan dalam kehidupan. Kaum muslimin, sahabat tasyah dimanapun Anda berada. Mungkin sebagian kita mungkin telah mencoba dan berusaha bagaimana melakukan ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mengikuti anjuran Rasulullah SAW. Kita telah berusaha semaksimal mungkin bagaimana ibadah kita sempurna menurut agama. Bagaimana ibadah kita betul menurut tuntunan Rasulullah. Mungkin kita telah berusaha maksimal di dalam kehidupan kita. Akan tetapi jangan pernah merasa puas dengan usaha maksimal kita itu. Terus tingkatkan dan tingkatkan. Bagaimana cara takwa kita kepada Allah, bagaimana iman kita kepada Allah, bagaimana kita melakukan ibadah kita dalam kehidupan dunia. Jangan apa adanya dan jangan menyerah dengan apa yang telah kita lakukan. Sebab kenapa? Iman itu kadang-kala dia meningkat, kadang-kala dia menurun, kadang-kala dia tetap. Jadi kita inginnya dalam kehidupan dunia untuk akhirat kelak nantinya iman kita selalu bertambah. Semakin hari semakin meningkat, bulan dan bulan semakin menambah iman. Itulah iman penting untuk diperbaharui dalam kehidupan. Perbaharuilah imanmu. Perbaharui selalu dalam kehidupan. Makanya dengan perintah yang diturunkan Allah kepada kita, yaitu melalui Nabi Muhammad SAW, salah satu caranya kita meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran, baik itu perintah sholatnya, perintah puasanya, perintah zakatnya, perintah haji dan sebagainya. Semuanya mesti kita lakukan. Ada yang punya syarat, ada pula yang tidak punya syarat. Apa contohnya ibadah yang tidak punya syarat? Contohnya adalah sholat, itu tidak ada halangan. Asalkan telah balik, maka tidak ada suatu keringanan untuk meninggalkan sholat. Kecuali bagi wanita yang berhalangan khusus.
Terlepas daripada itu, nggak ada cerita untuk meninggalkan sholat. Sakitkah dia, sakit keraskah dia, dalam kondisi apakah dia wajib melakukan sholat. Puasa, Allah juga katakan ayatnya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini pesan Allah kepada kita. Hai orang yang telah beriman, kata Allah, diwajibkan kepada kalian untuk menunaikan ibadah puasa. Ini perintah Allah. Begitu juga dengan zakat, Allah sandingkan dengan sholat. Wa aqimus sholat wa atuz zakah. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Begitu juga haji, apabila sanggup, tunaikan ibadah haji. Ini segala perintah Allah kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Ada tujuan dan maksud Allah untuk memerintahkan hambanya melakukan ibadah. Salah satu tujuannya adalah bagaimana untuk bisa dekat dengan Allah. Allah ingin kita dekat dengannya. Tapi kadang-kadang kita hamba Allah yang jauh dan menjauh dari Allah. Makanya Allah itu kalau seandainya kita mendekat sejengkal, Allah mendekat sehasta. Kalau kita datang kepada Allah berjalan, Allah datang kepada kita dengan berlari. Apa maksudnya? Semakin kita dekat kepada Allah, Allah semakin dekat dengan kita. Itulah kasih sayang Allah kepada hambanya yang beriman, yang bertakwa, yang melakukan segala perintah Allah. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kebetulan dan bertepatan dengan Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW, kita angkat suatu tema hikmah Isra dan Mi'raj. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun Anda berada, Allah katakan dalam ayatnya, Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu. Ini kata Allah, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Ini kata Allah dalam surah Isra ayat 1. Subhanallazi. Kalau ada kata-kata subhanallazi, itu artinya Allah yang berkehendak, Allah yang berkuasa di sana. Kalau ada ayat yang diawali dengan subhanallazi atau min ayatihi, itu Allah yang maha kuasa di sana. Nggak bisa manusia melawan daripada kuasa Allah. Kalau Allah yang berkehendak, berarti Allah yang melakukan atas segalanya kejadian di atas dunia. Subhanallazi asra bi'abdihi layla. Ini kata Allah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari. Ini kalau Allah yang memperjalankan, berarti bukan Rasul yang berjalan. Ini maknanya apa? Kuasa Allah yang memperjalankan Rasulullah. Kalau kita baca lewat buku dan lewat sunnah, bahwasanya dalam satu malam Rasulullah itu diperjalankan Allah dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu diangkat oleh Allah menuju hadapan Allah dalam satu malam. Itu kalau logika kita mungkin tidak bisa terima. Bagaimana mungkin akal manusia menerima perjalanan yang begitu jauh dalam waktu satu malam?
Ini kalau kita kaji-kaji dan akal pikiran kita sebagai manusia nggak akan mampu menerima dengan logika kita. Tapi harus dan mesti kita ingat subhanallazi, Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad. Jadi Rasul itu waktu Isra Mi'raj itu bukan berjalan tapi diperjalankan. Apa bedanya berjalan dengan diperjalankan? Kalau berjalan maka Rasul itu sendiri yang berbuat, yang aktif dalam melaksanakan Isra dan Mi'raj. Tapi kalau diperjalankan, Allah yang aktif di sana. Kalau logikanya gini, contoh misalnya kita berada di Kecamatan Guguk misalnya, lalu berangkat atau pergi ke Padang, lalu dalam waktu 4 jam lebih kurang atau 3,5 jam lebih kurang sampai di Padang. Kalau seandainya semut, nggak mungkin berangkat dari Kecamatan Guguk ke Padang dalam waktu lebih kurang waktu 3,5 jam, nggak mungkin. Tapi kalau semut mampu dari Kecamatan Guguk ke Padang dalam waktu lebih kurang 3,5 jam, kalau semut yang diperjalankan maka bisa jadi tembus dalam waktu 3,5 jam. Tapi kenapa semut bisa berangkat dari Kecamatan Guguk ke Padang 3,5 jam? Karena semut diperjalankan. Apa maksudnya? Mungkin saja semut itu tadi naik ke atas mobil bahagia lalu duduk di sofanya. Ya bisa saja. Kenapa? Semut diperjalankan. Ini Nabi Muhammad, Allah yang memperjalankan. Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Semuanya mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh sebab itu kita orang yang beriman harus yakin bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj itu benar apa adanya atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perjalanan Rasulullah ada yang menyebabkan kenapa Allah menjadikan Isra dan Mi'raj itu. Awalnya ada penyebabnya sebetulnya. Yang pertama adalah meninggalnya 2 orang yang sangat mencintai Rasul dan Rasul cintai. Siapa itu? Yang pertama meninggalnya istri beliau Siti Khadijah yang sangat beliau cintai, yang begitu mati-matian menolong perjuangan Rasul dalam mengemban amanah dan menyebarkan syariat Islam, mengorbankan harta bendanya demi kepentingan agama. Terus Siti Khadijah, luar biasa pengorbanan Siti Khadijah. Baik itu dalam mencintai Rasulullah, mencintai agama Islam. Siti Khadijah orang yang mati-matian menegakkan dan menolong agama Islam untuk tegak di permukaan bumi. Dengan kematian Siti Khadijah tentulah Nabi Muhammad SAW merasa sedih, merasa terhibah, merasa terenyuh dan kepergian Siti Khadijah. Setelah itu nggak lama kemudian pamannya pun meninggal, Abu Thalib, yang begitu gigih menolong dan melindungi Rasul dalam perjuangan Rasul, membela Rasul, rela mati demi Rasul, walaupun pada akhirnya nggak sempat beragama Islam, tapi Abu Thalib sangat berjuang menolong agama Rasulullah. Dengan meninggalnya 2 yang sangat dicintai Rasul, tentulah Rasulullah merasa iba, merasa sedih dalam kehidupan Rasul. Makanya tujuan yang pertama itu menghibur Rasulullah.
Yang kedua yang tak kalah pentingnya, kenapa Rasulullah dimi'rajkan? Itu ada menjemput perintah yang kita lakukan sampai saat ini insya Allah. Apa itu? Menjemput perintah sholat. Inilah tujuan daripada Isra Mi'raj, diantaranya kenapa Rasulullah Isra dan Mi'raj. Kaum muslimin sahabat tasyah dimanapun Anda berada, di ketika perjalanan Isra dan Mi'raj itu, Rasulullah itu tidak berjalan mulus sebetulnya. Ada tantangan dan rintangan serta hambatan yang dihadapi oleh Rasul di waktu melakukan perjalanan itu. Apa tantangan? Yang pertama, di ketika Rasulullah berangkat atau diperjalankan dari kota Mekah menuju Palestina, di tengah perjalanan ada suatu hambatan, tantangan dan godaan. Apa itu? Ada suara yang berasal dari kanan. Suara itu memanggil Rasulullah, "Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, berhenti dulu sebentar. Nabi Muhammad, jangankan berhenti, menoleh pun tidak, lanjut." Lalu ada pula panggilan dari arah kiri, "Wahai Nabi Muhammad, berhenti dulu sebentar." Jangankan berhenti, Rasul tetap jalan. Pada suatu tempat ada pula Rasul mendengarkan suatu panggilan dari seorang nenek tua yang berpakaian serba cantik, memanggil Rasulullah, "Wahai Muhammad, berhenti dulu sebentar." Rasulullah jangankan berhenti, menoleh pun tidak, lanjut. Pada suatu tempat Rasul dihadapkan kepada sebuah suguhan. Yang suguhan pertama berupa minuman berupa air susu. Suguhan kedua minuman berupa tuak atau arak. Lantas spontan Rasul memilih dan meminum susu. Apa kata malaikat kepada Nabi Muhammad? "Shadaqa ya Muhammad." Engkau telah benar wahai Muhammad. Ini kata Jibril kepada Nabi Muhammad. Begitu Rasulullah di ketika suatu tempat mencium aroma yang sangat harum. Lalu Rasul bertanya pada waktu itu, "Apa ini ya Jibril?" Seluruh rangkaian perjalanan dijelaskan oleh malaikat Jibril. Yang pertama tadi ada suara panggilan dari arah kanan. Itu adalah suara Yahudi. Jika engkau menoleh kepadanya, maka umatmu akan condong kepada Yahudi. Ada pula suara dari arah kiri tadi. Itu adalah suara Nasrani. Jika engkau menoleh kepadanya, maka umatmu akan condong kepada Nasrani. Sedangkan nenek-nenek tua tadi yang berpakaian serba cantik tadi, yang telah bungkuk memanggilmu tadi, kata Jibril, itu adalah suara dunia. Jika engkau menoleh kepadanya, kata Jibril kepada Nabi Muhammad, maka umatmu akan condong kepada dunia atau materialistis. Sementara ada pula aroma atau haruman ciuman yang dicium oleh Nabi Muhammad SAW. Waktu itu Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Apa itu?" Ternyata ada seorang wanita yang sangat solehah, yang sangat bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kokoh imannya, mantap agamanya. Waktu itu wanita itu adalah seorang tukang sisir rambut, anaknya Fir'aun. Suatu ketika jatuh sisir daripada orang yang menyisir rambut anak Fir'aun. Di ketika sisirnya jatuh, maka di ketika itu
tukang sihir Fir'aun menyebut nama Allah, astagfirullah. Terdengarlah oleh anak Fir'aun tadi. Lalu apa? Bertanyalah anak Fir'aun kepada Masyitah, tukang sisir rambut anaknya tadi, apa yang engkau sebut barusan wahai Masyitah? Tukang sisir itu namanya Masyitah. Itu nama Tuhanku. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa itu Allah? Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan sekalian alam. Lantas naik pitamlah darah daripada anak Fir'aun dan mengadukan persoalan ini kepada bapaknya, kepada Fir'aun. Lalu ketika sampai pada Fir'aun dikatakanlah persoalan yang terjadi barusan. Begitu mendengar berita daripada anaknya, lantas Fir'aun sangat marah kepada Masyitah. Dijalannya Masyitah, apa yang dikatakannya? Wahai Masyitah, ya, apakah engkau mengakui ada Tuhan selain daripada aku? Ya. Siapa itu Allah? Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu juga, Tuhan sekalian alam. Jadi apakah aku sama ini tidak engkau anggap sebagai Tuhan? Kata Fir'aun, tidak. Enggak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada itulah Fir'aun sangat marah kepada Masyitah. Lalu disuruhnya anak buahnya mencari kayu bakar, lalu dihidupkan dan dinyalakan api. Begitu besar api itu, dinaikkan ke atas api itu sebuah wadah, sebuah bejana yang terbuat dari besi dan diisi dengan minyak. Lalu setelah panas, apa kata Fir'aun? Wahai Masyitah, ya, engkau lihat api yang sangat panas telah memanaskan minyak yang ada di atasnya. Engkau akan aku masukkan ke dalamnya. Kenapa engkau mengakui Tuhan selain daripada aku? Kata Fir'aun. Apakah pada saat ini akidahmu, imanmu akan berubah? Apakah engkau akan beriman dan percaya kepadaku? Lantas Masyitah mengatakan, saya tetap beriman kepada Allah. Begitu marahnya Fir'aun, lalu dimasukkan Masyitah ke dalam minyak yang panas tadi. Dari situlah timbul aroma yang sangat harum. Daripada akibat orang yang sangat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Lantas di ketika malaikat mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Shadaqah ya Muhammad," di waktu meminum susu tadi. Apa pula maksudnya? Kata malaikat kepada Rasul, "Shadaqah ya Muhammad," engkau telah benar ya Muhammad. Kenapa ya Jibril? Kalau seandainya engkau memilih arak tadi, tua tadi, maka umatmu akan condong, akan sempoyongan, semuanya mabuk semuanya, kata Jibril. Lantas di ketika itu telah dilalui oleh Rasul. Tapi kalau kita lihat pada saat ini, begitu luar biasa umat Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin, sahabat tasyad dimanapun anda berada. Jadi apa saja hikmahnya? Hikmah yang pertama itu yang dinamakan tasliyah atau hiburan. Seperti yang kita katakan tadi, bahwa tujuan daripada Allah mengisra dan mi'rajkan Rasul, tujuan pertama itu menghibur Rasulullah dari meninggalnya dua orang yang sangat dicintai oleh Rasul. Itulah tujuan pertama, hiburan untuk Rasulullah SAW. Tujuan yang kedua adalah Rasulullah itu sebetulnya pemimpin daripada Nabi, Khatamul Anbiya, penutup daripada Nabi, penghulunya Nabi.
penghulunya, pemimpinnya Nabi. Itu hikmah yang kedua yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj. Rasulullah itu adalah penghulunya Nabi. Artinya apa? Berapapun banyak Nabi yang diutus oleh Allah, berapapun banyak Rasul yang diutus oleh Allah, pemimpinnya adalah Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW pemimpin daripada Nabi dan Rasul. Hal itu terbukti saat berada di Masjid Aqsa. Setibanya di sana, Rasulullah SAW sholat 2 rakaat dan menjadi imam huruf para Nabi. Hal itu terjadi sebelum Nabi Mi'rajnya ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, sahabat Tasya, dimanapun Anda berada, ini bukti bahwasanya Rasul itu pemimpin daripada Rasul dan Nabi yang lain. Jadi beruntung kita sebetulnya umat Nabi Muhammad SAW hidup pada masa di akhir zaman umat Nabi Muhammad SAW. Jadi Isra Mi'raj memberikan tauladan bahwasanya Rasulullah itu adalah pemimpin daripada para nabi sebelumnya. Kaum muslimin, sahabat Tasya, dimanapun Anda berada, selanjutnya hikmah daripada Isra Mi'raj itu yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah Islam merupakan agama yang sangat fitrah. Islam agama yang sangat suci. Nggak ada agama di atas dunia ini melebihi daripada kesucian Islam. Nggak ada agama lain yang suci kecuali agama Islam. Itulah bukti daripada hikmah Isra Mi'raj Rasulullah, membuktikan bahwasanya agama Islam adalah agama yang fitrah. Jadi ada sebab itu sebetulnya. Makanya Rasul mengatakan di ketika bayi itu lahir sebetulnya sudah dalam keadaan suci. Di dalam keadaan kesucian itulah kita beragama Islam. Kalaulah seandainya manusia tidak mengotori, tidak menodai daripada kesucian manusia fitrahnya sebagai manusia, tentulah umat Islam tetap berada pada kesucian, bersih dari noda, bersih daripada kesalahan. Kalau seandainya umat Islam itu suci, bersih daripada noda dan dosa, tentulah gampang nanti menghadapi kehidupan setelah kehidupan dunia. Kaum muslimin, sahabat Tasya, dimanapun Anda berada, makanya betul kata Allah berpesan kepada kita, hai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam dengan seutuhnya, menyeluruh dan sempurna, agar kita selamat dalam kehidupan, tetap berada dalam kesucian, tetap berada pada agama yang fitrah. Jadi Rasul dan Allah sebetulnya sayang kepada kita ketika kita tetap berada pada agama yang suci. Kaum muslimin, sahabat Tasya, dimanapun Anda berada, selanjutnya peristiwa Isra Mi'raj itu menggambarkan bagaimana kedudukan daripada Masjid Aqsa, bagaimana istimewanya dan tingginya derajat Masjid Aqsa. Bahwasanya Masjid Aqsa memiliki kaitan erat dengan Masjidil Haram. Rasulullah SAW berangkat dari Masjid Haram menuju Masjid Aqsa. Itu bukti bahwasanya Masjid Aqsa begitu tinggi derajatnya dalam pandangan agama Islam. Makanya sebetulnya di ketika orang saat ini ada yang ingin menghancurkan Masjid Aqsa, umat Islam secara lahiriah dan batiniah sangat marah dan sangat tidak senang terhadap orang yang ingin menghancurkan Masjid Aqsa. Sebab kenapa? Itu bukti bahwasanya
peristiwa Isra Mi'raj itu besar kedudukannya Masjid Aqsa terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun Anda berada. Selanjutnya, pentingnya atau hikmah peristiwa Isra Mi'raj itu adalah tak lain dan tak bukan ada urgensi salat. Apa maksudnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjemput perintah salat. Salat yang kita lakukan pada saat ini wajib 5 kali sehari semalam, yang tidak boleh tinggal, tidak boleh kita remehkan dalam kehidupan. Begitu pentingnya ibadah salat sehingga Rasul langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjemput perintah salat langsung menghadap Allah. Begitu istimewanya salat, sehingga salat itu mi'rajnya umat mukmin. Sebetulnya kalau kita melakukan ibadah salat berarti kita telah mi'raj kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebetulnya awalnya kalau kita baca sebuah sejarah bahwasanya salat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala 50 kali dalam sehari semalam awalnya. Akan tetapi Rasulullah di ketika itu bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Musa kepada Nabi Muhammad? Wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang kamu bawa dari hadapan Allah? Rasul mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, ini saya menerima perintahnya salat dari Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Itu kewajibanku dan kewajiban untuk umatku. Apa kata Nabi Musa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahai Muhammad, engkau dan umatmu tidak akan sanggup melakukannya. Umatmu tidak akan sanggup melakukan perintah itu. Jangankan umatmu yang kecil-kecil, umatku saja yang gede-gede badannya nggak sanggup, apalagi umatmu yang kecil-kecil. Nggak akan sanggup, kata Nabi Musa. Minta kurang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke hadapan Allah, minta kurang, minta diskon. Dengan kasih sayangnya Allah kurangi 5 sampai tinggal 45 kali sehari semalam. Ketemu lagi Nabi Musa dengan tanya yang sama, minta kurang lagi, kurang 9 kali bolak-balik, lantas sampai 5 kali sehari semalam. Apa kata Nabi Musa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahai Muhammad, apa yang kau bawa? Ini saya membawa perintah salat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa kali? 5 kali sehari semalam. Apa kata Nabi Musa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Umatmu tidak akan sanggup melakukannya. Berat, kata Nabi Musa. Apa kata Nabi Muhammad kepada Nabi Musa? Biarlah, sudah segan saya bolak-balik ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari 50 kali menjadi 5 kali segan saya. Biarlah saya bawa. Tetapi kalau kita lihat pada kenyataan hidup pada saat ini, ternyata perkataan Nabi Musa benar apa adanya. Berat bagi umat Nabi Muhammad melakukan ibadah salat bagi mereka yang tidak beriman dan bertakwa, bagi mereka yang tidak khusyuk dalam salatnya. Benar apa adanya, kata Nabi Musa. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun Anda berada. Selanjutnya hikmah daripada Isra Mi'raj itu adalah memurnikan barisan dakwah. Mengokohkan barisan dakwah. Tujuan Isra Mi'raj itu dapat juga berarti mengokohkan dakwah Rasulullah.
baik itu dakwah dalam mensyiarkan agama Islam ataupun dakwah membuat manusia berakhlak dan beretika. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Isra dan Mi'raj dapat kita ambil suatu hikmah bahwasanya Rasulullah menguatkan dakwahnya dalam mengembangkan agama Islam. Kaum muslimin sahabat tasyah dimanapun Anda berada. Jadi kalau seandainya kita umat Islam, itulah tujuannya. Kita seandainya tahu daripada ajaran Islam, kita sampaikan kepada orang lain. Makanya begitu pentingnya menyampaikan sesuatu yang kita ketahui tentang Islam. Makanya balighu anni wala ayah, sampaikan walaupun satu ayat. Makanya al-ulama itu warasatul anbiya, pewaris daripada Nabi, penerus daripada perjuangan Nabi, dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita tahu tentang agama Islam, kewajiban bagi kita untuk menyampaikannya kepada orang-orang yang belum tahu tentang Islam. Itu artinya meneruskan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, hikmah yang dapat kita ambil daripada peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah menunjukkan keberanian Rasulullah. Keberanian Rasulullah yang sangat tinggi dalam berdakwah. Segala bentuk kekafiran, berani Rasulullah angkat pedang kalau seandainya tidak atau melawan kepada ajaran Allah. Rasul kalau dirinya dicaci dan dihina gak masalah bagi dia. Tapi kalau agama Allah yang dihina, Rasul gak segan-segan angkat pedang. Itulah kita umatnya mencontoh Rasul. Sebagaimana Allah gambarkan juga dalam ayatnya, Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar wa rahama'u bainahum. Ini pesan Allah kepada kita. Muhammad itu Rasulullah, siapa yang bersamanya tegas kepada kekafiran dan berkasih sayang kepada kita. Selanjutnya, hikmah daripada Isra Mi'raj itu adalah keimanan yang paling sempurna. Kalau seandainya kita menerima dengan logika saja, itu tidak akan mungkin kita terima. Tapi kalau iman yang menerima Rasul Isra dan Mi'raj, maka apapun kejadian yang dialami oleh Rasul dapat kita terima. Rasul waktu itu diperlihatkan isi surga dan neraka, kita yakin seluruhnya diperlihatkan Allah kepada Rasul. Artinya apa? Iman kita, percaya kita. Rasul kalau mengatakan apa yang dikatakannya benar semuanya. Kita benarkan dengan hati, kita ucapkan dengan lisan, kita amalkan dengan perbuatan. Kaum muslimin sahabat tasyah dimanapun Anda berada. Jadi itulah mungkin kira-kira hikmah yang dapat kita ambil di peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu, waktu Mi'rajnya Rasul juga diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Isi surga bagaimana, isi neraka juga bagaimana. Ada pula Rasul diperlihatkan isi surga itu, orang yang menyabit padi di sawah, di waktu di depannya akan telah dipotong, lalu di belakangnya tumbuh lagi. Apa maksudnya? Adalah orang yang dia mau bersedekah, setiap yang diberikannya Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Begitu juga Rasul diperlihatkan isi neraka. Apa contohnya? Ada manusia yang dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang memukul-mukul kepalanya sendiri. Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ini apa ya Jibril? Inilah di antara hamba umatmu yang di waktu hidup di atas dunia enggan untuk sujud kepadamu. Ada pula Jibril, ada pula Nabi Muhammad melihat penduduk neraka itu adalah orang yang panjang lidahnya, setiap panjang digunting. Apa ini ya Jibril? Jibril menjelaskan,
inilah orang atau umatmu di waktu kehidupan dunia suka bergunjing. Ada pula yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad adalah orang yang menepuk-nepuk mukanya sendiri. Apa ini ya Jibril, kata Nabi Muhammad. Inilah di antara umatmu yang suka membuka aib saudaranya. Berbagai macam al-ikhwal kejadian diperlihatkan oleh malaikat dan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan peristiwa Isra Mi'raj pada hari ini, pada saat ini, menambah keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada Ustaz Ugi yang telah menyampaikan kajian tausiah subuh